I have a problem. Setelah lama gue nggak pulang rumah karena kegiatan yang numpuk di luar kota. Kerja lembur, putar otak, ngoprek ide. Satu-satunya yang ada di kepala gue cuma pengen cepat-cepat pulang, istirahat, nulis, dan cari inspirasi lagi. Recharge energi dengan santai, baca manga, nonton, main sama Asher anjing gue. Tapi ternyata ada hal lain yang menunggu gue di rumah. Nama gue Chen Nikolai. Gue adalah si tukang cerita lewat audio dan visual. Kalau sekarang sih disebutnya content creator. Hobi gue mengkoleksi action figure, sneakers, komik, dan manga. Tapi kali ini, hobi gue menjadi bumerang bagi diri gue sendiri. Well, hello. Gue udah lama nggak pulang rumah. 3 bulan. Iya 3 bulan. 3 bulan. Mulai dari November, gue fokus ke rewind. Ya kan konfeti, ya detok yang konfeti 120 ya. Malah ke bawah. Anjing ini apa nih Chan? Bangkok, Bali, Kisah Rasa. Yuk, langsung ini ya ke makan. Hari yang berbeda ya buat kita semua. Harusnya kita nih ngerayain Imlek tapi masih kerja. Selama 3 bulan itu, di tengah kehektikan kerjaan gue, tanpa gue sadari, gue terus-menerus pre-order barang gak berhenti-berhenti. Gue mau menikmati istirahat di rumah yang tenang, nyaman, wah bebas. Dan berakhir gue tidak bisa istirahat sama sekali. Yes, man. Yes, man. Kenapa yes, man? Ya, gue menjadi yes, man. Kenapa? Di tengah kesibukan kerjaan gue, waktu jam istirahat, gue lagi kerja, gue pasti akan melihat sosial media dan searching-searching di internet. Barang apa yang akan muncul minggu ini, bulan ini, tahun depan, bulan depan. Tanpa terasa, gue ikut semua pre-ordernya dan gue beli. Ada pre-order baru, gua sikat. Ada yang nawarin barang, gua take. Semua action figure dan komik yang gua suka, gua ambil semuanya. Yang datangnya masih tahun depan, menurut perhitungan gua. Yang gua nggak sadar, kalau sekarang sudah tahun depan dari gua pesen. Kamar gua adalah zona aman gua, di mana biasanya 24 jam gua bisa dihabiskan untuk mencari dan membuat inspirasi gua jadi karya dalam bentuk apapun. Tapi kali ini sebaliknya, kamar gua menjadi zona perang seperti kapal perang Yamato yang terpecah belah. Oke, pertama, gua akan paksakan diri gua untuk istirahat dulu. Oke, time to wake up. Buat gua, istirahat gak perlu lama-lama. Biar gua jadi punya banyak waktu untuk melakukan berbagai hal. Yang kedua, cukus kumir biar terlihat lebih muda.
Yang ketiga, gue akan list down semua apa yang harus gue lakukan. Next lesson dari gua. Setelah kita merasa kalau otak udah fresh, pasti ide apapun akan muncul. Si jenius Tia akan mulai beraksi. Harusnya dalam sekejap semua ide dan cara untuk membereskan rumah akan muncul. Cir, makan apa lo? Mie goreng. Harusnya. Kita break dulu. Kayaknya waktu yang tepat untuk gue juga pesen mie goreng. Orang bilang gue impulsif. Menurut gue enggak. Kalau shopaholic, mungkin bener. Jadi barang-barang yang terus berdatangan ini sudah memenuhi rumah gue. Dan jujur, itu merusak estetika rumah gue. Ini membuat pikiran gue nggak tenang. Jadi ini sangat mengganggu mental gue. Gue agak OCD dengan sesuatu yang berantakan. Kesalahan gue, ya gue salah kalkulasi aja sih. Yes, perut gue sudah kenyang. Baca buku sebentar untuk cari inspirasi. Untuk membuat result yang matang, tentunya perlu rancangan yang sempurna. Ada 3 step yang gue temukan untuk bereskan semua masalah barang di rumah gue. Setelah gue pikir panjang-panjang, ternyata nggak ribet-ribet amat untuk apa yang harus gue lakuin. Tugas pertama selesai. Sekarang gue akan meditasi dulu. Stop, fokus, balik ke problem kita. Dimulai dari komik di kamar gue. Seleksi komik yang double-double. Karena gue punya versi Inggrisnya dan versi Indonya. Pertama, gue akan bereskan dulu mangga yang berserakan ke tempat yang aman. Gue butuh space yang lebar. Sofa bed harus kita gusur ke ujung sementara ini. The Force is with you. Gue bisa mendengar suara-suara yang menyemangati gue di ruangan ini. Tangan gue seolah terisi oleh Genki Dama. Lesson number 2. Cek dulu sebelum memindahkan barang berat. Jangan bertindak tanpa observasi. Beginilah jadinya. Harus kerja 2 kali, but it's okay. Kita jadikan pembelajaran. Pastikan kalian memiliki asuransi kalau terjadi apa-apa. Gue sendiri nggak yakin gue bisa kelarin ini dalam semalam. Sofa bed ini cukup menguras tenaga. Cuman, itu langkah yang memang harus gue lakukan. Jadi kita mulai kelompokkan dulu mana yang komik Inggris, mana yang komik Indonesia. Jujur aja, sebenarnya agak mager kalau misalkan harus membongkar seisi kamar dan harus cek ulang semua komik-komik koleksi gue yang sudah bersarang di mana-mana. Tapi tetap, harus gue selesaikan pembersihan ini demi ketenangan jiwa. Terkadang, kalau lagi beres-beres, gatal juga pengen baca ulang semua komik ini. Dan sebelum melakukan kegiatan cukup besar, ada baiknya kita berdiskusi dulu. This is me talking to myself about myself inside myself. Kita berusaha cari solusi untuk mulai dari yang mana dulu. Baiklah, kita mulai dari memilah-milah terlebih dahulu. Setelah dikelompokkan dan nomor volume diurutkan, kita kumpulkan mereka di tengah. Ya, dan menjadi tumpukan yang sangat chaos dan sedikit membuat mata pusing dan otak renget. Terkadang ada beberapa judul yang kelewatan, padahal ada di depan mata. Ini sangat menyita waktu. Entah sudah berapa lama badan jongkok, berdiri, angkat lagi komik-komik yang ada di posisi ujung. Tapi harus hati-hati, karena bisa beresiko kesandung atau merubuhkan tumpukan komik yang sudah tersusun terlalu tinggi. Kira-kira kalian bisa tebak tidak? Ada berapa jumlah total buku-buku gue? Oke, gua sendiri tidak menyangka totalnya ada 3.500 volume total buku di rumah gua. By the way, entahlah udah berapa jam berlalu. Semalaman suntuk gua nggak sadar kalau bulan udah pamit sampai sinar pagi mengintip dari balik jendela.
Semua komik sudah ditandai dan disimpan rapi di tempatnya masing-masing sesuai alfabet. Badan gue sebenarnya sudah lelah, tapi kita masih punya PR lagi. 2. Ukur tinggi dan lebar kamar. Berarti gue harus cari lemari yang lebih lebar dan lebih tinggi dari lemari gue sebelumnya. Mari kita ukur tinggi dan lebar sisi dinding ini. Tinggi 307 cm, lebar 254 cm. Ukuran sudah jelas. Sekarang kita mencari referensi lemari sekaligus look kamar yang baru. Patokan gue biasanya Pinterest, dan yes, gue tenggelam dalam Pinterest. Makin gue gali makin gila gue menjadi. Jadi pingin punya semua model lemari buku ini, tapi karena keterbatasan ruang, gue cuma bisa pilih satu. Akhirnya pilihan sudah ditetapkan. Ada beberapa kandidat lemari buku, tapi tidak akan gue spill sekarang. Dari dulu, gue selalu pengen punya perpustakaan sendiri di rumah. Tapi kayaknya man cave gue belum punya cukup space untuk jadi ruang baca seperti yang gue mau. Yes! Tugas nomor 2 selesai. Sekarang tinggal yang terakhir, pindahkan lemari. Tapi karena lemarinya belum siap, kayaknya harus ada pergantian rencana. Kumpulkan semua box di ruang bawah di satu tempat. Jujur, untuk mengumpulkan semua box action figure di satu tempat itu butuh ekstra semangat. Tenaga gua sudah cukup terkuras. Bisa jadi ini menjadi pelajaran buat gua untuk tidak beli barang secara berlebihan lagi, atau membeli sesuatu yang melebihi kapasitas rumah gue, karena itu akan membuat rumah menjadi berantakan. Dan kalau kita sudah terbiasa dengan keadaan rumah yang berantakan, itu akan menjadi hal yang kurang baik. Itu akan menjadi masalah yang bisa mempengaruhi hari-hari hidup kita. Gue jadi teringat traumanya pulang ke rumah dengan niat istirahat, tapi disambut sama isi rumah yang kacau balau. Hanya butuh 15 menit untuk membuat satu rumah bete sama gue, karena nggak bisa nonton TV sementara waktu ini di ruang tamu. Finally, semuanya bisa gue selesaikan. Barang-barang sudah dirapikan untuk sementara ini. Sampai lemari dan tempat untuk display sudah siap dipasang. Gue kapok dan harusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Mungkin gue akan pensiun dulu setahun untuk belanja-belanja. Akhir kata dari gue, love you all, peace and signing out. Sekian untuk saat ini dari Cia si tukang cerita.